Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. 1 kali jatuh 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat. Dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Saat kita jatuh, kita jadi tahu mana yang teman dan mana yang sahabat. Saat kita gagal, kita jadi tahu mana yang betul-betul peduli dan mana yang hanya singgah dalam senang. Saat kita tidak punya apa-apa, kita jadi bijak mengenal mana yang tulus dan mana yang bulus. Saat kamu sukses, kaya, dan lagi di atas dalam proses kehidupan, semua orang akan memuji, semua orang akan menyanjung, bahkan semua orang akan mengaku kalau dia ikut berperan dalam suksesmu. Tapi pada saat kamu jatuh, pujian itu akan berubah menjadi hinaan. Sanjungan itu akan berubah menjadi cacian. Semua orang tidak akan pernah menganggapmu ada. Percayalah, saat gagal, semuanya menjadi gelap. Kamu akan ditinggalkan, dan kamu seperti ilalang kering di padang tandus. Tapi saat gagal itulah Tuhan akan menunjukkan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Kawan, saat-saat gagal itulah pilihan kita cuma ada 2. Meratapi kegagalan dan membiarkan semuanya menjadi kalah, atau kamu bangkit dan menjadikan kegagalan itu sebagai acuan untuk bangkit dan terus bangkit. Menangislah sekeras mungkin, berteriaklah selantang mungkin. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia hebat di dunia ini yang tidak pernah menangis dan berteriak karena gagal. Menangis dan berteriak saat gagal bukan karena kita lemah. Kita hanya manusia biasa. Kita bukan malaikat. Tumpahkan semua kesedihanmu dalam setiap doa-doamu. Berdoalah
Jangan meminta supaya semua masalah menjadi ringan, tapi berdoalah dan mintalah agar pundak kita kuat untuk memikul semua masalah yang kita hadapi. Ketahuilah, Tuhan menciptakan masalah selalu beserta solusinya. Tapi setelah itu, kamu harus bangkit. Kamu harus jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal mana yang perlu kita hindari di kemudian hari. Ketahuilah, anak panah akan melesat jauh ke depan jika sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Sama, kesuksesan yang luar biasa pasti diraih setelah mengalami kegagalan yang teramat dalam. Kegagalan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang mau berjuang. Kegagalan tidak akan terjadi kepada orang-orang pemalas yang mengabdikan hidupnya hanya untuk menjadi benalu kehidupan. Bangkitlah, tapi ingat, saat kamu berjuang lagi, berjuanglah bersama orang-orang yang mau sama-sama berjuang, bukan dengan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Saatnya merubah hinaan menjadi pujian, saatnya merubah cacian menjadi tepuk tangan, saatnya mengembalikan apa yang sudah hilang. Insya Allah, kamu, kita pasti bisa. Pada saat sukses itu datang, datangi semua orang-orang yang menghinamu pada saat gagal. Datangi semua orang yang meninggalkanmu pada saat terpuruk. Katakan pada mereka, terima kasih kawan, karena dulu sudah menghinaku. Setelah itu, pergilah dan doakan mereka, karena sesungguhnya nikmat terbesar dalam hidup adalah ketika kita ikhlas mendoakan orang yang membenci dan menghina kita. Sudah dijahati berkali-kali, sudah disakiti berkali-kali, tapi tetap memaafkan dan terus berbuat baik. Sudah dizolimi berkali-kali, sudah dikhianati berkali-kali, tapi entah kenapa kita tidak bisa membalas dengan perbuatan yang sama yang pernah mereka lakukan kepada kita. Kita merasa sangat sia-sia sudah berbuat baik, tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan yang sepadan dengan apa yang kita perbuat. Kita sudah menghargai, tapi kita masih tidak dihargai. Kita sudah berjuang, tapi kita tidak diperjuangkan. Kita sudah mencintai, tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Perbuatan kita tidak ada artinya di mata mereka. Jangankan dianggap penting, kata terima kasih pun tidak pernah terucap setelah apa yang sudah kita lakukan. Kamu menganggap mereka spesial, tapi bagi mereka kamu itu biasa saja. Kamu menganggap dia penting, tapi dia menganggap kamu kalau ada kepentingan. Bagi kamu, dialah segalanya, tapi bagi dia, kamu hanya butiran. Orang-orang datang saat mereka butuh, tapi saat mereka senang, mereka tidak ada. Kamu menganggap kalau mereka lah duniamu, tapi bagi mereka, kamu bukan dunianya. Jangan sedih, dunia memang seperti itu. Ada orang yang jahat, tapi berlagak dialah yang dijahati. Ada orang yang menyakiti, tapi berlagak kalau dialah yang disakiti. Saat kamu disakiti, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan. Memilih untuk membalas kesakitan yang kamu alami dengan menyakiti mereka, atau memilih untuk berbuat baik walaupun diperlakukan tidak baik. Kalau kamu membalas cacian dengan cacian, kamu hanyalah orang kebanyakan. Kalau kamu membalas keburukan dengan keburukan, kamu tidak ada bedanya dengan orang yang mengecewakanmu. Manusia langka itu adalah orang yang masih berbuat baik setelah dijahati berkali-kali. Manusia yang mampu memaafkan padahal mampu untuk membalas. Manusia yang tidak mau berbuat jahat meskipun ada kesempatan. Manusia yang selalu menyayangi apa adanya, bukan menyayangi karena ada apanya. Manusia langka itu adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang pahit, tetap merasa kecil meskipun besar, tetap merasa tenang di tengah badai yang hebat. Belajarlah dari jam dinding yang ada di rumah kita. Dilihat orang atau tidak, dia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, dia tetap berputar. Walaupun tidak seorang pun mengucapkan terima kasih, dia tetap bekerja setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Teruslah berbuat baik, walaupun selalu dikecewakan. Kadang, walaupun sudah berbuat baik, tapi belum tentu dinilai baik. Bahkan kebaikan kita pun kadang tidak terlihat, apalagi berbalas. Memang tidak mudah untuk menjadi orang baik, tapi tetaplah untuk menjadi orang baik. Teruslah berbuat baik, walaupun dunia tidak sebaik apa yang kamu harapkan. Karena kamu tidak akan tahu kebaikan mana yang akan meringankan jalanmu untuk masuk ke surga. Biarpun di luar sana banyak orang yang lebih baik dari kamu, janganlah berhenti
untuk tetap berbuat baik. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah salah. Teruslah berbuat baik, bukan karena demi mendapatkan balasan dari manusia, tapi berbuat baiklah karena kebaikan itu adalah urusanmu.